warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denestika dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Tujuan video ini dibuat untuk menyelesaikan UAS saya untuk menjawab 10 pertanyaan. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian ilmu pendidikan dan bedakan antara ilmu pendidikan sebagai proses dan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang pendidikan, mencakup proses, teori, metode, dan segala aspek yang berkaitan dengan upaya pembimbingan dengan pengembangan peserta didik menuju tujuan tertentu. Perbedaan pendidikan sebagai proses dan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yaitu pendidikan sebagai proses yaitu usaha sadar, terencana, dan kontinu untuk mengembangkan potensi diri melalui pengalaman belajar. Sedangkan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu yaitu ilmu pengetahuan yang mengkaji, meneliti, dan merenungkan fenomena pendidikan secara ilmiah, teori, dan praktis. Soal yang kedua adalah uraikan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berikan interpretasi Anda terhadap makna mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, mandiri, serta menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Yang intinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan manusia seutuhnya yang beradab, berilmu, dan berkarakter untuk membangun peradaban bangsa. Interpretasi makna mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekedar meningkatkan kecerdasan IQ, tetapi merupakan proses holistik untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang utuh dan berkualitas. Soal nomor 3 yaitu jelaskan hubungan antara pendidikan, pengajaran, pembelajaran dalam konteks mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan merupakan tujuan besar dan payung hukum konseptual. Dan pengajaran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh calon guru dalam menyampaikan materi bahasa Inggris kepada peserta didik. Pembelajaran merupakan proses internal yang terjadi pada diri mahasiswa maupun pada diri peserta didik. Perbedaan ketiganya yaitu adalah komponen yang saling berkaitan erat dan membentuk satu kesatuan ekosistem pengembangan kompetensi guru. Soal yang keempat yaitu uraikan peran guru sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing dalam proses pendidikan formal di sekolah. Peran guru sebagai pengajar yaitu untuk menyampaikan materi, evaluator, fasilitator, dan demonstrator. Dan peran guru sebagai pendidik yaitu untuk penanaman nilai, teladan atau teladan, terus inspirator dan motivator, dan selanjutnya yaitu pembentuk watak. Dan peran guru sebagai pembimbing yaitu untuk pengenalan potensi, penasihat dan mediator, dan pengarah dan pengelatih. Sebagai pengajar
ia menyampaikan pengetahuan akademis. Sebagai pendidik, ia membentuk karakter dan nilai moral, teladan, motivator, inspirator, dan sebagai pembimbing, ia memfasilitas pengembangan potensi siswa, mediator, fasilitator, penasehat, memastikan siswa tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter kuat, mandiri, dan produktif. Soal yang kelima adalah bagaimana Anda memahami konsep pendidikan sepanjang hayat dan berikan contoh penerapannya di era digital saat ini. Pendidikan sepanjang hayat, lifelong education, adalah konsep bahwa belajar adalah proses seumur hidup tak terbatas usia, formal maupun informal, bertujuan mengembangkan diri terus-menerus di berbagai aspek kehidupan agar tetap relevan di dunia yang berubah cepat, terutama di era digital ini. Dan contohnya yaitu mengikuti kursus online, webinar, podcast, atau menguasai teknologi baru untuk karir atau hobi. Soal yang keenam, jelaskan perbedaan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta berikan contohnya dari ketiganya. Pendidikan formal melalui jalur pendidikan sistematis dan berjenjang yang diselenggarakan oleh lembaga resmi, sekolah atau universitas dengan kurikulum standar dan diakui pemerintah. Pendidikan non-formal yaitu melalui jalur pendidikan di luar sekolah, formal, fleksibel, dan bertujuan memberi keterampilan fungsional tertentu. Contohnya yaitu kursus komputer, bimbingan belajar atau bimbel, pelatihan keterampilan kerja, PKKMB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Selanjutnya, pendidikan informal. Pendidikan informal melalui proses belajar alami yang berlangsung seumur hidup di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pengalaman sehari-hari. Contohnya yaitu belajar sopan santun dari orang tua, belajar membedakan mana yang benar dan salah dari lingkungan, belajar keterampilan memasak dari ibu di dapur. Soal yang ketujuh, bagaimana fungsi dan tujuan filsafat pendidikan dalam mengembangkan teori dan praktik pendidikan? Filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan konseptual dan penentuan untuk merumuskan tujuan, nilai, kurikulum, dan metode pendidikan. Sementara tujuannya adalah mengembangkan manusia seutuhnya, intelektual, moral, spiritual, yang mampu hidup bermakna dan berkontribusi pada masyarakat dengan mengintegrasikan pemikiran kritis, etika, inovasi untuk menjawab tantangan zaman dan mewujudkan sistem pendidikan yang ideal. Soal yang ke-8 yaitu uraikan faktor-faktor internal, eksternal yang mengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi oleh faktor internal dari dalam diri siswa seperti kecerdasan, minat, motivasi, kesehatan fisik dan psikologis, dan faktor eksternal dari luar diri siswa seperti lingkungan keluarga, sekolah, guru, metode, materi, dan masyarakat. Faktor internal berkaitan dengan potensi dan kondisi siswa, sementara faktor eksternal mencakup segala hal di sekitar siswa yang mendukung atau menghambat proses belajar. Soal yang ke-9 yaitu jelaskan konsep kurikulum dan bagaimana perannya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan, berfungsi strategis sebagai pedoman pelestari budaya, penghambat inovasi, dan penyeleksi nilai.
Perannya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional adalah memastikan pendidikan terarah pada pembentukan karakter, kompetensi, dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai kebutuhan zaman, menghubungkan warisan budaya dengan tuntutan masa depan untuk mencetak SDM berkualitas. Soal nomor 10 yaitu dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, bagaimana pendidikan dapat membentuk karakter dan kemampuan komunikasi global mahasiswa? Pendidikan bahasa Inggris membentuk karakter dan komunikasi global mahasiswa dengan membuka akses pengetahuan universal, melatih empati lintas budaya, menumbuhkan nilai-nilai global melalui interaksi, serta meningkatkan kemampuan adaptasi dan mobilitas internasional yang semuanya krusial untuk bersaing dan berkolaborasi di dunia yang semakin terhubung, menjadikan mereka warga dunia yang cakap dan berwawasan luas. Sekian dari saya, hanya ini yang mampu saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.